Ruben Amorim didesak untuk segera memberikan kemenangan bagi Manchester United. Racikan taktik pelatih asal Portugal ini gak kunjung membuahkan hasil manis. Skema sang penyair bahkan dianggap membuat Manchester United semakin terpuruk. Namun, kritikan pedas berhasil dijawab Amorim dengan kemenangan krusial melawan Chelsea. The Red Devils kini punya momentum untuk meraih performa gemilang di laga-laga berikutnya. Bagaimanakah Ruben Amorim mulai menemukan taktik terbaik untuk Manchester United? Sinyal bahaya untuk Ruben Amorim. Nasib Ruben Amorim di Manchester United terombang-ambing di awal musim ini. Amorim berada di ujung tanduk karena performa tak konsisten tim Setan Merah. Sang penyair membawa Setan Merah alami start terburuk setelah 32 tahun. Manchester United memulai musim ini dengan terdampar di posisi 14. Berbeda 3 posisi dari musim 1992-1993. Dari rata-rata poin, Amorim juga lebih jelek dibanding para pendahulunya. Pelatih 40 tahun ini cuma mengumpulkan 1 poin per laga, kalah telak dari Erik ten Hag dengan rata-rata 1,72 angka. Akibatnya grup Ineos sampai harus turun tangan demi mengatasi kekacauan tersebut. Buktinya, Sir Jim Ratcliffe selaku bos menyambangi Carrington dan bertemu dengan Amorim. Ratcliffe khawatir dengan performa Setan Merah yang justru melawak di musim ini. Pasalnya, pembisnis 72 tahun ini turut memanggil sejumlah tokoh senior di dalam manajemen tim. Alhasil muncul desas-desus kalau Ineos bakal mencoret Amorim dalam waktu dekat. Meski begitu, Setan Merah harus menggelontorkan uang selangit jika melepas sang penyair. Pasalnya, Manchester United harus membayar pesangon ex-pelatih Casapia tersebut. Amorim bisa mengantongi 12 juta pounds karena kontraknya baru genap 1 tahun pada November mendatang. Alhasil, Setan Merah didesak agar tidak mengambil keputusan gegabah. Menurut Brian Robson, Amorim harus diberikan waktu dan kepercayaan lebih dari manajemen tim. Pasalnya, Robson sudah muak bukan main melihat pengeluaran boros Manchester Merah yang minim hasil. Kita sudah terlalu sering gonta-ganti manajer sejak 2013. Saya pikir klub harus tegas berkata, tidak, kita tidak memecat manajer. Kita tidak boleh menyalahkannya, terang legenda Setan Merah tersebut. Kemenangan berharga kontra Chelsea. Tekanan terhadap Ruben Amorim semakin besar saat Manchester United menghadapi Chelsea. Setan Merah berada posisi yang gak diunggulkan dibandingkan Singa London. Sejumlah pandit meyakini Manchester Merah akan dihabisi London Biru di kandang sendiri. Sebut saja seperti Chris Sutton yang yakin Cole Palmer dan kolega bakal memetik 3 poin dengan mudah. Chelsea bermain cukup baik dan mereka bakal kembali dimotori Cole Palmer. Prediksi saya, Chelsea akan memenangkan laga ini dengan skor 1-2, ungkap pandit BBC tersebut. Namun, omongan Sutton justru tak terbukti di lapangan hijau. Nyatanya, Setan Merah berhasil menang dramatis atas Chelsea dengan skor 2-1. Amorim memanfaatkan kekacauan skuad The Blues usai Robert Sanchez diusir wasit. Ex-kiper Brighton tersebut diganjar kartu merah usai menendang Brian Mbeumo di luar kotak penalti. Alhasil, Manchester United mencetak gol lewat sontekan Bruno Fernandes dan Casemiro di menit 14 dan 37. Namun, Setan Merah terpaksa kehilangan 1 pemain jelang babak pertama usai. Pasalnya, Casemiro justru mendapat kartu kuning kedua usai menjegal Andre Santos. Situasi tersebut dimanfaatkan Chelsea di babak kedua lewat gol Trevoh Chalobah di menit ke-80. Keputusan Setan Merah juga terbukti tepat sasaran usai menendang Alejandro Garnacho. Garnacho justru nggak diturunkan Enzo Maresca saat London Biru tertinggal 0-2. Garnacho malah menjadi penghangat bangku cadangan dan kesal nggak diturunkan Maresca. Pelatih 45 tahun ini berdalih Garna tidak diturunkan karena The Blues terus digempur Setan Merah. Sementara itu, Amorim bahagia berhasil memetik 3 poin usai timnya dilanda berbagai kemelut. Taktik yang masih butuh konsistensi. Kemenangan melawan Chelsea masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah untuk Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal ini harus membuktikan taktiknya bisa konsisten meraih 3 angka. Manchester United terlihat masih keteteran mengatur tempo pertandingan. Bahkan, permainan Setan Merah beberapa kali kurang tenang meski sempat unggul jumlah pemain.
Beruntung, pasukan Manchester Merah bisa bertahan dengan keunggulan tipis 2-1 hingga akhir laga. Amorim juga diuntungkan dengan skema aneh Enzo Maresca. Saat bermain dengan 10 orang, pelatih asal Italia ini menarik semua bintang kreatifnya. Estevao, Pedro Neto, dan Cole Palmer digantikan karena Chelsea ingin bermain lebih bertahan. Sebagai gantinya, Tosin Adarabioyo dan Andrei Santos masuk untuk menyimbangkan permainan. Amorim sendiri memang belum puas dengan permainan anak asuhnya di laga ini. Kami memulai pertandingan dengan agresif di awal pertandingan. Kami juga sangat agresif untuk merebut bola kedua. Namun saat semua berjalan baik, kami memperumit segalanya dengan kartu merah Casemiro. Kami menderita di 15 menit akhir, ujar Amorim. Pelatih berjuluk sang penyair ini berharap akan diberikan waktu lebih lama oleh Ineos. Amorim ingin terus mempersembahkan kemenangan agar posisinya sebagai pelatih tetap aman. Sangat penting untuk terus menang karena situasinya sedang sulit. Kami masuk ke lapangan dengan mental tidak ada hasil kedua atau ketiga, yang ada hanya kemenangan, tambah Amorim. Hasil 3 poin ini juga masih belum memuaskan Rio Ferdinand selaku legenda Setan Merah. 3 poin yang masih belum meyakinkan, tapi sekarang waktunya membangun momentum, tegas Ferdinand. Dapatkan kaos retro kece dari Bumbab yang bisa buat stylemu makin menarik perhatian. Cek link di bawah ini ya. Kembalinya pilar-pilar kunci perkuat komposisi. Ruben Amorim bisa bernapas lega karena pilar utamanya kembali bugar. Amorim kini punya berbagai amunisi yang bisa diracik demi meraih hasil maksimal. Salah satunya adalah Matheus Cunha yang sudah pulih dari cedera hamstring. Pemain asal Brazil ini tampil meyakinkan meski cuma diberi 25 menit oleh sang penyair saat melawan Chelsea. Cunha mulai menusuk-nusuk pertahanan lawan lewat gocekan sukses dan umpan silang akuratnya. Pemain 26 tahun ini juga membantu bek Setan Merah dengan 4 kontribusi defensif. Sementara itu, Mason Mount juga mulai pulih dan siap diandalkan Ruben Amorim. Mount kembali jadi mesin pressing andalan Setan Merah dan berhasil memulihkan penguasaan bola. Pemain 26 tahun ini juga punya pergerakan cermat saat tak memegang bola. Terbukti, Mount mampu menjalankan instruksi Amorim dengan baik dan bermain kolektif. Gak heran kembalinya Mount dan Cunha membuat Amorim tersenyum bahagia. Pasalnya, kedua pemain tersebut dinilai krusial agar Setan Merah tampil kompetitif musim ini. Agar kami benar-benar tampil bersaing, kami perlu Matheus Cunha dan Mason Mount, ungkap Amorim saat keduanya cedera. Senyum Amorim bakal makin mereka jika Lisandro Martinez kembali merumput. Sebelumnya, Lika harus menepi sejak Februari lalu karena mengalami cedera lutut. Namun, bek 27 tahun ini diprediksi bakal merumput dalam waktu dekat. Kabar positif tersebut bakal membuat rasa rindu sang penyair akan segera terbayar. Kami sangat merindukan Lika, terutama saat ini. Kami merindukan agresivitasnya dalam segala hal yang dilakukannya di lapangan, jelas Amorim. Dapatkan celana olahraga multifungsi yang juga bisa kamu gunain buat main bola. Cek link di bawah ini. Dengan Ruben Amorim yang menemukan formula terbaik, akankah Manchester United berhasil bangkit dari keterpurukan di musim ini?